2 Korintus 7 ayat yang ke-9 bunyinya seperti ini. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Shalom, selamat sore, kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada video ini saya ingin membahas mengenai duka cita menurut kehendak Allah. Biasanya kalau kita mendengar kata duka cita, itu menjadi sesuatu hal yang terkesan kurang rohani. Gitu ya. Biasanya kalau kita dengar kata itu, orang lebih suka sebagai orang-orang yang ditebus, kita harus bersuka cita dalam kondisi seperti apapun juga. Dalam firman Tuhan dikatakan, aku berkata bersukacitalah, dan sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi dalam hal-hal rohani biasanya kita lebih menekankan hal yang bersukacita. Kalau kita mendengar kata duka cita, itu konotasinya menjadi sesuatu hal yang kurang rohani. Nah, di sini saya akan membahas bahwa dalam firman Tuhan, ayat yang barusan kita baca, bahwa dalam firman Tuhan dikatakan duka citamu itu membawa pada pertobatan. Duka cita yang menurut kehendak Allah. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Gitu ya. Kalau kita Anda ingat tentang cerita firman Tuhan yang Yesus sampaikan tentang khotbah di atas bukit yang sangat terkenal. Yesus ngomong beberapa hal, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Tetapi ada satu kata bahagia di sana yang sama sekali kita nggak pernah singgung, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Gitu ya, dikatakan di sana berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Gitu. Jadi duka cita bukan sesuatu hal yang buruk. Duka cita adalah bagian dalam kehidupan manusia. Tadi saya udah bilang biasanya orang menggambarkan kalau ngomong sesuatu duka cita, maka itu selalu digambarkan sebagai satu konotasi yang kurang rohani. Gitu ya. Karena orang menggambarkan dalam firman Tuhan di Habakuk dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dalam kurungan, aku tetap bersukacita dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sehingga kadang-kadang sukacita menjadi satu gambaran bahwa kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia akan berlimpah dengan sukacita. Itu tidak salah. Itu sesuatu hal yang memang betul seperti itu. Tapi jangan lupa dalam kehidupan kita, ada sisi yang lain selain sukacita, yaitu duka cita. Nah, duka cita ini yang salah satu ucapan bahagia yang Yesus katakan tadi di atas bukit. Gitu ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi jangan lupa ada satu kata bahagia yang Yesus katakan di sana, yaitu berbahagialah mereka yang berduka cita. Gitu ya, karena mereka akan dihibur. Nah, di sini saya akan membahas mengenai duka cita yang menurut kehendak Allah. Gitu ya. Ayat yang lain kita kalau lihat dalam 1 Tawarikh 19 ayat yang kedua, ini pada waktu itu adalah Daud mengirimkan ucapan turut berduka cita kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Raja Bani Amon. Gitu ya, kita akan lihat dalam 1 Tawarikh 19 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Jadi Nahas ini adalah pemimpin Bani Amon. Sebab ayahnya telah meninggal, jadi dia digantikan oleh Hanun. Hanun itu adalah anak dari Nahas tadi. Sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya. Gitu. Jadi biasanya kalau kita sekarang, kalau ada salah seorang saudara kita atau siapa yang kebetulan mereka mengalami salah seorang saudaranya dipanggil Tuhan, biasanya kita sangat alergi mengucapkan kata turut berduka cita. Itu terkesan sangat kurang rohani. Gitu ya. Padahal barusan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa Daud melakukan hal itu. Dia menyuruh utusannya untuk menyampaikan pesan turut berduka cita atas meninggalnya Nahas, ayah dari Hanun tadi. Gitu ya. Karena apa? Hana sudah menunjukkan persahabatannya. Gitu. Jadi ini sama sekali bukan sesuatu hal yang nampaknya kurang rohani, tidak. Saya pernah mendengar cerita dari kakak saya di Bandung. Dia pernah hadir dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah kebaktian penghiburan, di mana kemudian di sana ada salah satu rekannya yang orang tuanya dipanggil Tuhan. Kemudian salah satu pasangan dari yang dipanggil Tuhan tadi menangis dan dia sangat berduka cita. Kemudian kakak saya cerita bahwa hamba Tuhan yang melayani sampai memegang ibu yang ditinggal itu
Dan dia menggoyang-goyangkan badannya dan berkata, ibu tidak boleh bersedih. Ibu harus percaya bahwa Tuhan, bahwa orang yang kita kasih sudah bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh bersedih. Kita harus tetap bersuka cita. Gitu. Kemudian berapa lama kemudian kakak saya cerita kepada saya, masa seperti itu seorang hamba Tuhan? Itu hanya sekedar salah satu contoh bahwa seringkali kita menganggap duka cita itu selalu sesuatu hal yang kurang rohani. Gitu ya. Padahal tadi dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Dan Daud tadi mengirim utusan untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Nahas. Kalau Anda ingat cerita Ayub, pada saat terakhir Ayub kembali dipulihkan, dalam firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara dan teman-teman dan koleganya datang menemui Ayub dan menyampaikan turut berduka cita atas semua yang dialami oleh Ayub. Kita akan lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Kemudian Ayub 42 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Lanjutannya, mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Itu. Jadi sekali lagi, ucapan turut berduka cita atau apa sih namanya, yang hal-hal yang menyangkut duka cita itu bukan sesuatu hal yang selalu kita konotasikan sebagai sesuatu yang kurang rohani, tidak. Memang betul dalam firman Tuhan kita harus bersuka cita dalam kondisi seperti apapun juga, ucapan syukur senantiasa dan bersuka citalah senantiasa. Tapi jangan lupa bahwa ada sisi lain yang lain dalam kehidupan manusia di mana manusia berduka cita. Dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang salah, tetapi kita harus melihat bagaimana duka cita yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana duka cita yang menurut kehendak Allah. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita, dikatakan dalam Matius tadi. Karena apa? Karena dibilang mereka akan dihibur. Jadi dari sekian banyak ucapan bahagia yang Yesus katakan di khotbah di atas bukit, yang sangat jarang kita bahas adalah berbahagialah mereka yang berduka cita. Itu karena mereka akan dihibur. Gitu. Dan kalau kita lihat sekarang bagaimana tentang Paulus sering mengatakan bahwa aku mengatakan kepadamu bersukacitalah, dan sekali lagi aku katakan kepadamu bersukacitalah. Tapi jangan lupa bahwa di sisi lain, Paulus juga salah seorang yang sangat tahu apa artinya berduka cita. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat yang 10. Dikatakan seperti ini. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Jadi Paulus menggambarkan bahwa saya sebagai seorang yang berduka cita, namun selalu senantiasa bersuka cita. Sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi sukacita dan duka cita itu menjadi sesuatu bagian yang tidak terlepaskan. Itu menjadi satu bagian yang saling melengkapi. Kita tidak boleh hanya bicara bersuka cita senantiasa saja, itu tidak salah. Tetapi jangan lupa juga ada saat-saat di mana kita harus berduka cita. Kita mungkin berduka cita karena satu peristiwa tertentu. Kita mungkin berduka cita karena sesuatu yang kita inginkan tidak kita peroleh. Kita mungkin berduka cita karena ada sesuatu yang menyakitkan kita. Kita mungkin berduka cita karena ada saudara-saudara kita yang mengasihi, yang kita kasih kemudian dipanggil Tuhan, dan macam-macam. Itu. Dan itu adalah bagian kehidupan kita. Dan kita tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu hal yang kurang rohani. Tidak. Gitu. Karena itu Paulus katakan sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Gitu. Kita tidak boleh memandang salah satu segi ini dengan terlalu berlebihan. Bahkan karena itu Yesus dikatakan dalam khotbah di atas bukit tadi, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah sekarang duka cita itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kenapa sih kita akan berduka cita? Karena itu tadi saya sudah bilang duka cita bisa terjadi karena kita kehilangan sesuatu, karena kita memperoleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Dalam Yohanes 16 ayat Yohanes 16 ayat ke-20 sampai 21 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yesus menggambarkan bahwa duka cita itu seperti gambaran seorang perempuan yang sakit melahirkan, sakit bersalin, gitu. Dan gereja Tuhan dalam firman Tuhan di kitab Wahyu digambarkan bahwa salah satunya adalah sebagai perempuan yang berselubungan matahari dengan 12 bintang di atas kepalanya, mahkota 12 bintang di atas kepalanya, dan bulan di bawah kakinya. Dan dikatakan dia sedang mengandung dan sakit bersalin.
Dan dalam Yohanes tadi dikatakan duka cita bukan berubah menjadi sukacita. Karena itu digambarkan seperti perempuan yang sakit bersalin. Nah, pada saat dia setelah bersalin, maka semua penderitaannya pada saat dia sakit bersalin tadi hilang karena ada seorang yang telah lahir. Jelas ya? Jadi Allah selalu menunjukkan sesuatu di mana di balik suatu duka cita, di sana ada satu kesukaan besar. Kita tidak boleh hanya bicara soal sukacita saja, tanpa kita mengerti bahwa di dalamnya Allah mengajar kita untuk berduka cita tentang sesuatu hal. Kita bisa berduka cita mendoakan bangsa kita bisa berduka cita mendoakan gereja kita bisa berduka cita karena sesuatu peristiwa yang penganiayaan yang terjadi atas umat Tuhan, kita bisa berduka cita karena banyak orang yang melawan Tuhan, dan itu dalam firman Tuhan dikatakan seperti orang yang sakit bersalin. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Pada satu ganjaran yang diberikan Tuhan kepada kita, pada saat kita melakukan sesuatu yang salah, Tuhan menegur kita. Pada saat kita menginginkan sesuatu yang kita anggap itu baik, ternyata kita tidak peroleh, itu Tuhan mendidik kita. Dia bilang pada waktu diberikan, itu tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian, lanjutannya, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi duka cita itu memberikan suatu latihan. Duka cita itu memberikan sesuatu di mana kita menggambarkan bahwa kita sedang dididik oleh Tuhan tentang sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan kita. Tentang sesuatu hal mungkin yang kita anggap ini menjadi sesuatu yang saya bisa peroleh, ternyata saya tidak dapat. Kalau di beberapa negara maju seperti di Jepang, orang yang stres karena hal pendidikan itu sangat tinggi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang kemudian sangat berduka cita dan akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang nekat, bunuh diri dan segala macam karena tekanan yang dia diperoleh dalam dunia pendidikan. Gitu. Nah, ini semua yang kita harus lihat bahwa duka cita kita harus tanggapi dengan cara yang benar. Kita tidak boleh antipati dengan duka cita. Itu sesuatu hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Gitu. Tetapi duka cita kita harus pandang seperti perempuan yang sakit bersalin. Di balik duka cita ada pengharapan besar bahwa pada saat anak itu lahir, maka semua duka cita itu akan hilang. Kita harus melihat duka cita sebagai satu bentuk didikan dari Tuhan untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk menegur kita apabila ada sesuatu yang salah. Gitu ya. Dan hari ini kita akan lihat apa aja sih duka cita yang menurut kehendak Allah. Gitu ya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan kalau kita bicara soal duka cita yang menurut kehendak Allah. Tadi di ayat yang pertama saya sudah bahas dalam 2 Korintus tadi. Lanjutannya 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11 dikatakan seperti ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan. Duka cita menurut kehendak Allah itu tidak menghancurkan kita. Duka cita yang menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan, dikatakan seperti ini. Yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Itu bedanya duka cita yang menurut kehendak Allah. Orang Kristen berduka cita tidak salah. Tetapi berduka cita yang menurut kehendak Allah adalah membawa kita pada pertobatan. Duka cita yang menurut kehendak Allah membawa kita pada pengertian bahwa Allah mendidik kita karena Allah mengasihi kita. Membawa kita pada satu pengertian di mana kita semakin mengerti Tuhan dan semakin dekat pada Tuhan. Gitu. Dia bilang duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Lanjutannya, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Dia bilang perhatikan justru duka cita yang berasal dari menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kita suatu kesungguhan yang besar. Kalau kita berduka cita menurut kehendak Allah, itu membawa pertobatan, itu membawa kesungguhan pada kita lebih besar lagi pada Tuhan. Membawa kesungguhan yang lebih besar lagi, dikatakan seperti itu. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Jadi duka cita yang menurut kehendak Allah yang pertama adalah membawa kita pada pertobatan. Duka cita menurut kehendak Allah yang pertama adalah membawa kita pada kesungguhan yang lebih besar. Beda dengan duka cita orang dunia. Duka cita orang dunia membawa keputusasaan. Duka cita orang dunia membawa pada kematian, tadi kata dalam firman Tuhan. Tetapi duka cita yang menurut kehendak Allah adalah membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Membuat kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Itu membuat kita mengerti bahwa itu membawa pertobatan dan membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu di salah satu video yang saya buat mengenai menangis di bawah kaki Tuhan, itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Dalam firman Tuhan dikatakan pada saat Yesus melihat Lazarus dikuburkan, Yesus menangis dan orang melihat, dia bilang betapa besar kasihnya pada Lazarus.
Gitu. Itu adalah suatu ekspresi kasih. Gitu. Dan itu harus mendatangkan suatu pertobatan, itu harus mendatangkan suatu kesungguhan yang besar. Itulah duka cita menurut kehendak Allah. Yang kedua, dalam 1 Samuel 15 ayat ke-35 pada waktu itu adalah Saul mulai ditolak oleh Tuhan dan Samuel mengalami masa-masa duka cita. Samuel berduka karena apa? Dia merasakan kekecewaan Tuhan. Dalam hatinya Samuel berduka kenapa orang yang dia urapi sebagai raja atas Israel, kenapa bertindak mengecewakan Tuhan. Gitu ya. Kita lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Jadi pada saat Saul mulai melawan Tuhan, Samuel berduka cita karena Saul. Gitu. Samuel merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan kecewa atas tindakan Saul, dan dikatakan Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Gitu. Duka cita yang kedua adalah, setelah kita tadi duka cita menurut kehendak Allah adalah membawa pertobatan dan kesungguhan yang besar. Duka cita yang kedua adalah duka cita yang menurut kehendak Allah. Itu adalah bukan suatu duka cita yang berlarut-larut. Kita harus melihat bahwa di balik duka cita itu selalu ada sukacita yang Tuhan sediakan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, kata firman Tuhan tadi. Gitu. Dan yang terjadi dengan Samuel tadi adalah pada saat Samuel berduka cita karena Saul, di ayat yang tadi, kita lihat lanjutannya dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Firman Tuhan datang kepada Samuel waktu itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Tuhan menegur Samuel pada waktu itu, oke, kamu sudah berduka cita karena Saul, tapi sekarang cukup. Berapa lama lagi kamu akan berduka cita karena Saul? Allah memberikan waktu kepada Samuel untuk berduka cita merasakan kekecewaan yang Tuhan rasakan karena ulah Saul. Tetapi ada saatnya di mana di beberapa ayat kemudian Allah berkata kepada Samuel, berapa lama lagi kamu hendak berduka cita atas Saul? Gitu ya. Lanjutannya, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Dan kemudian Tuhan bilang kepada Samuel pada waktu itu, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih raja, seorang raja bagiku. Jadi duka cita yang kedua yang menurut kehendak Allah adalah bukan suatu duka cita yang berlarut-larut. Kita harus mengerti bahwa di balik duka cita ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kita harus mengerti bahwa di balik duka cita apapun yang kita alami, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kita tidak harapkan itu terjadi, maka di balik itu semua kita harus bangkit dan melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Ada pengharapan baru yang Tuhan sediakan. Itu hal yang kedua tentang duka cita menurut kehendak Allah. Yang pertama membawa kita pada pertobatan, membawa kita pada kesungguhan yang besar. Dan yang kedua, duka cita menurut kehendak Allah itu tidak berlarut-larut. Allah berikan waktu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak sekali kejadian di mana umat Tuhan atau nabi-nabi Tuhan berduka cita. Itu banyak sekali kita temui. Pada saat Abraham, Sarah meninggal, Abraham berduka cita. Tetapi sampai ada waktu tertentu, mereka kembali berkemas-kemas dan melanjutkan rencana Tuhan. Pada waktu Musa meninggal, umat Israel berduka cita, ada hari-hari perkabungan. Tetapi kemudian itu mereka akan melanjutkan perjalanan kembali di bawah pimpinan Yosua. Tuhan selalu memberi kesempatan pada umat Tuhan untuk merasakan saat-saat berduka cita, supaya mereka mengerti bahwa di balik duka cita, mereka akan melihat rencana Allah, mereka akan melihat sukacita yang besar. Gitu. Jadi duka cita menurut kehendak Allah yang kedua adalah sesuatu hal yang tidak berlarut-larut, sesuatu hal yang ada waktunya. Gitu ya. Dan yang ketiga, dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 13 dikatakan, selanjutnya aku tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini sebenarnya Paulus tulis kepada khusus orang yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tadi saya sudah bilang, duka cita menurut kehendak Allah yang ketiga adalah tidak seperti tanpa pengharapan. Kita harus tetap melihat bahwa di balik duka cita apapun juga selalu ada harapan. Itu tiga hal yang penting pada saat kita berduka cita. Berduka cita bukan sesuatu hal yang salah. Apabila kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin kita akan bersedih, kita akan berduka cita. Itu tidak ada sesuatu yang salah dari sana. Tapi ingat, duka cita yang menurut kehendak Allah itu membawa kita pada koreksi, membawa kita pada pertobatan, membawa kita pada kesungguhan yang lebih besar. Dan itu tidak berlarut-larut, dan kita melihat ada pengharapan di sananya. Gitu ya. Saya ingat dulu 2 tahun yang lalu, anak saya yang kedua, daftar kuliah, ikut SNMPTN, gitu ya. Kita sekeluarga udah pikir, kita udah yakin banget dengan nilainya yang sangat bagus, kita yakin banget bahwa dia pasti diterima.
gitu ya. Bahkan kita udah buat rencana untuk jalan-jalan dan segala macam, merayakan penerimaannya gitu ya. Tetapi kemudian pada saat pengumuman SNMPTN itu keluar, ternyata hasilnya sama sekali tidak kita duga gitu ya. Dan kemudian apa sih namanya, anak-anak kita yang kedua itu sangat bersedih karena kejadian itu. Tetapi itu sesuatu hal yang baik, itu sesuatu hal yang memotivasi, sesuatu hal yang akhirnya mendatangkan hal yang baik gitu ya. Pada saat kita melihat itu semua, kita memberikan pengharapan yang baru, kita memberikan gairah yang baru bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Gitu. Itu sesuatu hal yang biasa yang setiap kita akan alami. Siapapun Anda, siapapun saya, kita pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Gitu, yang membuat mungkin kita kecewa, kita bersedih, kita berduka cita. Tetapi ingat, duka cita menurut kehendak Allah dalam firman Tuhan dikatakan itu membawa kita pada pertobatan. Itu membawa kita pada kesungguhan yang lebih besar. Dan itu ada waktunya di mana kita harus bangkit kembali dan melihat pengharapan yang Yesus sediakan. Gitu. Tidak usah alergi dengan kata duka cita. Tidak usah menganggap itu sesuatu hal yang kurang rohani. Duka cita adalah bagian dari kehidupan kita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat yang terakhir. Di dalam Roma 12 ayat yang 15. Paulus bilang seperti ini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tidak ada yang salah dengan menangis, tidak ada yang salah dengan berduka cita. Itu sesuatu hal yang baik, yang setiap kita akan alami itu semua. Tetapi jangan lupa, di dalamnya kita harus melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Di dalamnya kita harus melihat bahwa itu seperti perempuan yang sakit bersalin. Gitu ya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua dikatakan seperti ini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi kadang-kadang kita, dalam firman Tuhan dikatakan, ke tempat orang berduka, ke rumah duka, itu lebih baik daripada ke tempat pesta. Karena pada saat ke rumah duka, pada saat itulah kita bisa mengoreksi diri kita, pada saat itulah kita diperhadapkan dengan situasi bahwa kehidupan kita semuanya sementara. Bahwa semua yang ada pada kita, ada saat-saat di mana kita akan bersedih. Ada saat-saat di mana kita akan berduka cita. Tapi dari sana membuat kita menjadi semakin bertobat, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, karena itu membawa kesungguhan yang besar. Duka cita menurut kehendak Allah selalu membawa kesungguhan yang besar dan pertobatan. Duka cita menurut kehendak Allah selalu ada waktu tertentu di mana orang harus bangkit kembali dan dia melihat harapan yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Satu ayat yang terakhir, dalam Yohanes 16 ayat 22 dikatakan seperti ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Ini menjelang saat-saat terakhir Yesus hendak disalibkan, dia berkumpul terakhir dengan murid-muridnya. Gitu. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi Allah berjanji bahwa pada saat kita bertemu lagi dengan dia, semuanya akan menjadi satu kegembiraan. Semuanya akan menjadi sesuatu di mana duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Sekarang apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pada saat kita berduka cita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, pada saat kita berduka cita, pada saat kita mengharapkan sesuatu ternyata kita tidak peroleh, kita mengejar sesuatu tetapi kemudian hilang, dan macam-macam yang bisa kita alami dalam kehidupan kita, ingat selalu berduka citalah menurut kehendak Allah. Berduka citalah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berduka cita seperti orang dunia. Berduka cita orang dunia membawa kematian. Duka cita orang dunia tanpa pengharapan. Tetapi duka cita di dalam Tuhan itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Duka cita di dalam Tuhan itu membawa pertobatan dan kesungguhan yang besar. Dan itu ada waktunya, dan itu membawa pengharapan di dalam Tuhan. Jelas saudaraku ya? Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.